baca doa. Silakan nak. Baca surah Al-Fatihah. Muhammad Dwi Farel, Muhammad Gibran, Fakih, Muhammad Kadri, Adini Tahira, Etni Ilmiah, Nur Salsabila, Resti Anugrah, Resti Biasifa, Suci Ramadhani, Sahra Ramadhani, Nurul Huswatun Hasanah, Ina Fahira, Nur Rizki Nugrifa, Ummu Atiyah, Siti Safira, Suci Kirani, Siti Nur Aisyah, Siti Fitria, Aini Salsabila. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semangat pagi. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau cek dulu kerapihannya. Apakah semuanya sudah rapi, sudah siap untuk belajar? Sampahnya juga jangan lupa. Sebelum kita belajar, kita harus membersihkan dulu ya, membersihkan kelas. Jadi setiap pagi kalau sudah sampai di kelas, kita harus membersihkan. Ya, sudah siap belajar? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dulu, harus semangat ya kalau bernyanyi. Pancasila
Semoga kedepannya juga ya setiap hari semangat untuk belajar. Semangat. Ada salahnya semangat? Jadi tujuan kita itu menyanyikan lagu nasional. Nah, itu rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi jangan hanya lagu-lagu TikTok yang ditahu. Kalau bisa kita setiap pagi menyanyikan lagu nasional. Nah, Ibu mau tanya, kemarin ada yang masih ingat tidak pelajaran kita? Yang sudah dipelajari, angkat tangan yang masih ingat. Apa itu Nurul? Yang berkaitan tadi dengan lagu nasional kita. Cerita dongeng. Apa lagi? Oke, ada dua itu. Apa? Apa nak? Ya, sila kedua Pancasila. Kemarin itu cerita dongeng. Kita membaca dongeng apa? Ya, tupai dan ikan bagus. Kemudian sila kedua itu simbolnya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Pantai. Bunyinya sila kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hari ini kita akan belajar masuk di pelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Kalau kemarin kita belajar di pembelajaran 2 hari ini ya. Kalau kemarin kita belajar di pembelajaran 1, hari ini kita lanjut ke pembelajaran 2. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, kita akan menjelaskan hubungan simbol dan makna sila ketiga. Sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya sila ketiga Pancasila? Oke, bagus semuanya. Persatuan Indonesia. Kemudian, siapa di sini yang suka menggambar? Oke, hari ini kegiatan pembelajaran kita itu adalah menggambar juga. Oke? Baik? Ya. Coba sekarang Ibu minta kalian mengamati gambar di atas. Gambar apa yang kalian lihat itu di atas? Ya, gambar nelayan yang sama-sama menangkap ikan. Bersama-sama itu artinya apa? Ya, gotong royong, apalagi kerjasama. Apa manfaatnya orang kalau kerjasama? Pekerjaan lebih ya, lebih ringan, lebih mudah. Kalau kita sama-sama mengerjakan, pekerjaan akan cepat selesai. Sama seperti kita ini di dalam kelas. Kalau misalkan kita membersihkan, kalau cuma satu orang cepat atau lambat selesai? Lama baru selesai. Tapi kalau kita satu kelas yang membersihkan di dalam kelas, akan cepat selesai. Jadi itu salah satu manfaat dari kerjasama. Coba sekarang diperhatikan. Nah, tadi gambar apa yang di atas? Yang nelayan yang sedang bekerja sama. Nah, ada hal baik yang harus kita pelajari dari nelayan. Nah, nelayan tradisional itu menjunjung nilai tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sendiri bisa saja akan susah itu dapat ikan. Tapi kalau sama-sama bekerja sama, insya Allah akan mendapatkan banyak ikan. Oke. Nah, nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan itu salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Coba diperhatikan videonya. Perhatikan itu yang di dalam
Nah, sudah selesai semua ya menyaksikan video di atas. Ibu mau tanya, apa yang dilakukan seorang nelayan itu pada video? Menangkap ikan. Satu orang atau lebih dari satu orang? Nah, itu yang di atas itu salah satu contoh nelayan yang sedang bekerja sama atau gotong royong untuk mengambil ikan. Bayangkan kalau tidak ada yang bantu itu tadi menarik jaring. Bagaimana? Apa jadinya kalau sendiri menarik jaring itu nelayan di atas? Nah, susah ya. Jadi salah satu contoh di atas itu adalah gotong royong, di mana ada nelayan yang sedang, apalagi yang untuk mesinnya, untuk menyalakan mesin, ada yang sama-sama menarik jaring. Jadi pekerjaan nelayan tersebut itu lebih mudah, lebih cepat. Oke? Tepuk semangat. Oke, semuanya sudah semangat ya. Ada yang tahu arti dari gotong royong itu apa? Bekerja sama. Nah, jadi gotong royong itu salah satu ciri khas yang masih atau yang ada di dalam kehidupan kita di Indonesia ya, yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi gotong royong itu tertuang pada sila Pancasila. Dalam sila keberapa kalau gotong royong? Yang menjunjung persatuan dan kesatuan. Sila ketiga, apa lagi bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia, seperti yang dilakukan nelayan tadi. Adanya persatuan dan kesatuan, mereka bergotong royong. Nah, gotong royong itu sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia ya. Sekarang coba buka buku siswanya halaman 104. Bukan 114, 104. Nah, di situ apa teks bacaannya, apa judulnya? Oke, sikap gotong royong di kampung nelayan. Coba ibu mau satu kelompok membaca 2 kalimat dari kelompok 1 dulu. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. 1A dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Oke, iya itu nak, iya. Kemudian kelompok 2. Lanjutkan tadi kalimatnya. Biasanya Pak Eko dengan dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Oke, sampai situ. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau?
di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan. Keadaan ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Jadi, judul teks bacaan yang tadi kalian baca itu apa? Sikap gotong royong di kampung nelayan. Apa yang dilakukan Pak Eko pada dalam teks itu? Sama teman-temannya? Menangkap ikan, sama-sama menarik jaring. Jadi setelah Pak Eko mendapatkan ikan, Pak Eko membagikan sama rata ke teman-temannya. Coba dulu kita baca semuanya. Baca dulu dalam hati. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Kemudian setelah itu kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ibu ulang lagi. Kalau kita mengerjakan sesuatu atau kita membersihkan di dalam kelas ini, salah satunya ini contoh ya, gotong royong itu supaya lebih cepat selesai itu kita bekerja sama. Jangan hanya satu orang yang kerja, semua kerja supaya pekerjaannya lebih cepat selesai. Yang mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Ibu mempunyai gambar di sini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, pohon beringin. Pohon beringin ini simbol sila keberapa? 3. Ya, simbol sila ketiga. Ada yang tahu tidak arti dari pohon beringin ini untuk apa? Untuk berteduh dan perlindungan. Ya, untuk berteduh Dan perlindungan. Oke, dan perlindungan sama seperti kita. Kalau misalnya kita kepanasan, kita kemana berteduh? Ke pohon supaya tidak kepanasan ya. Ya, sama seperti ini. Pohon beringin yang ada di depan kalian ini, artinya ini adalah tempat berteduh. Di mana arti pohon beringin ini besar atau kecil? Ya, besar. Pohon beringin ini yang besar itu bisa digunakan oleh semua rakyat Indonesia sebagai tempat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, di sini ada angka. Pohon beringin pada sila ketiga ini memiliki akar yang kuat. Artinya itu kita berasal dari berbagai macam keberagaman, ya, yang membuat Indonesia kuat. Sekarang ibu mau bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan baca dulu teksnya, kemudian kita jawab bersama-sama. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab.
semangat kerjasama. Pekerjaan mereka salah satu contoh persatuan Indonesia. Nah, sebentar, setiap perwakilan kelompok itu akan naik ya, membacakan hasil diskusi kalian. Coba, seperti yang Ibu tadi jelaskan ini, arti dari pohon beringin itu apa? Ya, untuk berlindung. Iya, tempat berteduh untuk rakyat Indonesia. Semuanya sudah selesai? Oke, Ibu tanya kelompok 1 bagaimana? Hampir selesai? Kelompok 2? Kelompok 2 selesai juga? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Tidak. Kita tunggu kelompok 1 dulu. Sudah selesai kelompok 1? Oke, berarti semuanya sudah selesai ya? Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 1, siapa perwakilan kelompoknya? Oke, silakan. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Gina, silakan Nena. Kelompok 4 siapa? Oke, yang di bawah silakan didengarkan baik-baik ya temannya yang di atas. Setuju? Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Mereka menarik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. 3. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Kakak kita dulu ke kelompok 2 lagi sebelum yang 1. Apa contoh gotong royong yang
sama rata. 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya. Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. 3. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kelompok 3. Kata contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya. Mereka menarik-narik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya. Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. 3. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Oke, selanjutnya kelompok 4. 1. Apakah gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Mereka menarik-narik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. 3. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Sila keberapa itu? Jelaskan. Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, jawaban selanjutnya Ibu minta lagi perwakilan yang lain ya, yang naik membacakan. Nah, beri tepuk tangan untuk Nak Gibran dulu. Nah, ya digantikan sama temannya yang lain untuk selanjutnya. Siapa lagi? Kadri, Nak Kadri. Kemudian kelompok 2. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nadia. Siapa lagi yang selanjutnya? Kelompok 2. Nasuji, silakan Naina. Kemudian untuk Nagina, silakan berikan tepuk tangan untuk Nagina. Ya, untuk selanjutnya siapa yang akan menggantikan? Nareski, silakan Nak. Ya, untuk kelompok 4 siapa lagi? Safira? Nurul. Kita mulai, kalau tadi kita mulai dari kelompok 1, sekarang kita mulai dari belakang lagi, kelompok 4. Jelaskan makna dari Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia, tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Jelaskan arti simbol tersebut. Berteduh dan berlindung. Bagaimana hubungan makna sila ketiga Pancasila simbolnya? Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin tunggang. Pohon beringin sendiri merupakan pohon besar dengan ranting luas yang dapat dijadikan
sebagai tempat berteduh dan menunjukkan akar tunggal yang terdapat dalam pohon beringin diwujudkan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tuh. Nah, sekarang kelompok 3. Jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol beragam pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan arti simbol tersebut, berteduh dan berlindung. Bagaimana hubungan makna sila ketiga Pancasila ketiga dengan simbolnya? Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin, rakyat berakar tunggal. Pohon beringin sendiri merupakan pohon besar dengan ranting luas yang dapat dijadikan sebagai tempat berteduh dan menyejukkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana semangatnya? Semangat pagi. Yes. Oke, kita lanjut ya ke kelompok 2. Jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol bergambar sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon. Bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 lagi. Jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Makna pohon beringin adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia. 1. Jelaskan arti simbol tersebut. Pohon beringin melambangkan untuk berteduh, berlindung untuk rakyat Indonesia. Bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, coba tepuk semangat. Nah, kita bahas lagi dulu ini. Arti dari pohon beringin itu apa? Tempat berlindung atau tempat Iya, tempat berlindung dan tempat berteduh. Nah, pohon beringin pada sila ketiga ini mempunyai makna itu bangsa Indonesia itu mempunyai negara untuk berlindung pada negara Indonesia. Nah, apa lagi bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia sama tidak kisahnya dari sikap gotong royong di kampung nelayan? Sama, ya. Gotong royong itu merupakan contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila. Ibu mau tanya dulu, apa yang digunakan nelayan untuk menangkap
berikut ini Ibu akan putarkan video hal-hal yang diperhatikan sebelum menggambar. Hal yang perlu diperhatikan saat menggambar. Kita perlu memperhatikan beberapa hal penting ketika menggambar. Salah satunya dengan teknik perspektif, di mana objek yang letaknya lebih jauh digambar lebih kecil dan objek yang letaknya lebih dekat digambar lebih besar. Menggambar dengan perspektif bertujuan agar gambar terlihat lebih hidup. Kita dapat memulai dengan menentukan tema gambar, membuat sketsa, menebalkan garis-garis pada sketsa, dan akhiri dengan mewarnai objek. Perhatikan cara menggambar berikut. Objek pada gambar berikut adalah seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut dengan perahu di siang hari. Nah, yang pertama, marilah kita buat sketsanya ya. Yang kedua, tebalkan sketsa. Kamu bisa menggunakan pulpen menggambar atau spidol. Terakhir, berilah warna pada gambar yang kamu buat. Oke, Ibu mau tanya dulu. Apa saja yang dipersiapkan dulu untuk menggambar sebelum menggambar? Pensil, penghapus, penggaris. Kemudian langkah-langkah untuk menggambar. Yang pertama dulu, kita membuat dulu pertama sketsa ya. Gambar apa yang mau kita gambar hari ini? Ya, Ibu minta hari ini kita akan menggambar tema nelayan. Yang pertama kita lakukan dulu menggambar sketsanya ya. Menggambar sketsanya. Kemudian yang kedua, setelah menggambar sketsanya kita menebalkan. Bisa menggunakan pulpen atau spidol. Kemudian setelah digambar, supaya lebih cantik lagi diapakan? Ya, diwarnai. Ya, silakan naikkan buku gambarnya. Kemudian kita akan menggambar tema nelayan. Nah, Ibu kasih contoh di atas itu gambar tema nelayan. Ya, bisa gambar yang lain, bisa juga yang seperti di atas. Ya. Ya, Ibu kasih waktunya berapa menit? 10 menit bisa? Lebih 10 menit. 15 menit. Iya, Bu. Ya, biasanya ya ada yang menggambar pakai jaring, ada yang ada ikannya. Kasih saya nama. Ya, jangan lupa ditulis namanya di atas supaya kalau Ibu periksa tahu pekerjaannya siapa ini. Warna biru air mungkin. Nah, ya saya sini.
sini gambar. Tempel. Sudah 48 di atas. Tempel. Udah karena. Ya, yang selesai pada kelas silakan. Yang selesai pada kelas silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Tulis ke ibu. Sudah selesai semua? Oke, kembali ke tempat duduknya.
untuk mencari ikan, tak kenal lelah siang dan malam. Nelayan mau kemana? Nelayan naik kapal. Nelayan terbang jalan untuk mencari ikan, tak kenal lelah siang dan malam. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kedua. Kita sudah belajar teks dari gotong royong, kemudian sila ketiga Pancasila, simbol dari sila ketiga Pancasila, dan juga sudah melakukan kegiatan menggambar. Sekarang waktunya untuk kita pulang. Ya, sebelum kita pulang apa yang harus kita lakukan? Untuk membuka dan menutup pelajaran kita membaca doa. Silakan dimasukkan bukunya dulu di tasnya. Ya, duduk yang baik dulu, duduk yang tertib. Ya, silakan Nagina memimpin. Baca surah Wal-Asri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu diingat pesannya Ibu, kalau jalan di sebelah kiri. Yang ada jemputannya ditunggu dulu, jangan pulang sebelum datang jemputannya. Kelompok yang paling tertib. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1.